Hello everyone, I'm Tiara, management student from University of Demokrat Indonesia. So this is a quick video about operation management, and we will learn about operation strategy in global environment. So let's learn with me. Nah, di era globalisasi, perusahaan nggak lagi bersaing hanya di dalam negeri, tapi juga di pasar internasional. Untuk bisa bertahan dan unggul, dibutuhkan strategi operasi yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan global. Nah, perusahaan yang dulunya beroperasi secara domestik, kini harus memperluas jangkauan ke pasar internasional. Ada 6 alasan utama kenapa sih bisnis harus melakukan operasi global. Yang pertama, mengurangi biaya, seperti biaya upah, pajak, tarif, dan lain-lain. Kedua, memperbaiki rantai pasokan atau supply chain. Ketiga, menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik. Keempat, mereka dapat memahami pasar global. Kelima, belajar memperbaiki operasi dari negara lain. Keenam, mendapatkan dan mempertahankan talenta global. Nah, proses pengembangan strategi ini langkah-langkahnya mereka dapat menetapkan misi perusahaan. Nah, apa sih alasan keberadaan dan nilai yang ingin diciptakan perusahaan dan produk mereka? Kedua, mereka dapat menganalisis lingkungan dengan mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui SWOT dalam perusahaan mereka. Selanjutnya, mereka harus membentuk strategi dengan menciptakan keunggulan bersaing dalam segi harga, kualitas, fleksibilitas, layanan, atau variasi produk. Nah, selanjutnya mereka mengimplementasikan strategi operasi dengan fungsi lain seperti dalam lingkup SDM, keuangan, pemasaran, dan lainnya. Selanjutnya kita pelajari bagaimana sih siklus hidup produk di suatu bisnis atau perusahaan. Nah, ada beberapa tahapannya di siklus produk untuk menentukan strategi operasi. Yang pertama itu di introduction atau perkenalan. Biasanya ini pada saat awal mula produk dibangun dan didesain, serta dengan inovasi produk ini sangat diutamakan. Kedua itu growth, yaitu pertumbuhan dengan kapasitas yang diperbesar dan kualitas semakin diperkuat. Yang ketiga, maturity atau kematangan. Mereka di tahap ini fokus pada efisiensi dan pengelolaan biaya. Nah, tahap terakhir yaitu decline atau penurunan yang menjadi pengurangan kapasitas dan produk bisa saja tidak menguntungkan. Nah, itu siklus-siklus biasanya yang terjadi dalam suatu produk. Nah, itu tadi kesimpulan terkait materi singkat strategi operasi di lingkungan global serta penjelasan singkat mengenai apa aja sih siklus produk yang harus dipersiapkan oleh suatu bisnis atau perusahaan. Thank you for learning with me and see you in the next video.